Halo guys, welcome di channel Miras Fun and Chat. Ini video pertama gue ya untuk review LOX. Gue akan review karakter gue sendiri, itu karakter Battle Priest atau Priest Gebuk. Gue main di server Gatot Kaca ya guys. Jadi buat teman-teman yang main juga, mungkin nanti bisa add friend. Ini gue main Battle Priest termasuk jarang ya pastinya ya, kayaknya soalnya gue dari awal main sampai sekarang juga jarang ketemu Battle Priest yang lain, jadi kayaknya mungkin gue satu-satunya nih Battle Priest yang ada di server ini. Nah ini kita review ya kayak gimana sih Battle Priest nih, gue coba share. Nah mungkin pertama kenapa sih main Battle Priest gitu ya, kalau gue bilang sih ya tadi ya, satu karena dia unik, menarik ya dari sisi skillnya, nanti kita bahas ya. Cuma menurut gue nih jobnya cukup oke. Dan yang kedua itu dia itu tipikalnya lebih ke setengah badak setengah DPS gitu ya, jadi bukan DPS gede juga dan juga bukan badak-badak banget, tapi tergantung buildnya, tapi kurang lebih gue bilang dia setengah badak setengah DPS ya, jadi nggak lemah banget gitu ya, atau tipis darahnya. Terus yang ketiga dia punya skill buff sama skill di buff nanti, terutama di High Priest. Jadi kalau di Priest itu punya banyak skill buffnya menurut gua, makanya dia jadi cukup kuat. Dan menurut gua oke lah bisa solo MVP gitu ya, maksudnya nggak gampang mati gitu. Terus kalau lagi ada partian juga bisa bantu res kalau diperluin gitu, jadi cukup multifungsi lah, bisa DPS juga, bisa bantu party juga. Jadi menurut gua itu oke. Kelebihannya Battle Priest. Nah kekurangannya kalau Battle Priest tuh pertama ya karena jarang yang mainin ini, jadi orang suka bingung kalau ada Priest di party tapi nggak nge-heal. Nah itu banyak yang suka komplain ya, ini Priestnya nggak nge-heal atau gimana gitu. Suka ada yang ngomel-ngomel. Nah yang kedua kadang juga susah nyari party ya, kalau udah ada Priest di partinya biasanya kan ada dicari lagi Priest lagi kan, cari yang lain. Jadi biasanya ya gue bikin party aja sendiri, terus gue yang add juga, gampang sih itu. Terus terkait dengan skill supportnya, sebagian kan perlu HT ya. Coba kalau kita lagi build full DPS, kita HT-nya nggak ada, jadi resurrection-nya itu lama banget cooldown-nya, bisa sampai 15 detik. Jadi nggak cepet. Bisa resurrect, cast timer ada lama 3 detik, cooldown-nya juga lama 15 detik. Jadi kalau emang situasinya kita butuh kayak nggak ada priest, jadi kita butuh restnya lebih cepat, sama ada beberapa skill support kita butuh lebih cepat, ya nggak apa-apa. Berarti nanti talismannya mungkin bisa diganti sama yang HT gitu ya, untuk situasi kayak gitu. Tapi basically kalau lagi full DPS pun masih bisa kok. Kadang-kadang kan priest kita mati atau apa, nah kita bisa rest dia lebih cepat lah daripada rest pakai daun gitu. Jadi itu masalahnya ya, cooldownnya rada lama. Terus yang terakhir tuh kekurangannya, mungkin bukan kekurangan sih, namanya juga melee build ya. Jadi kalau KVM atau MVP itu kan dari dekat, untungnya darahnya nggak tipis-tipis banget, jadi masih bisa survive lah, nggak lemah banget ya. Cuma ya gitu, karena jarak dekat kayak kita KVM atau GVG tuh kemarin gue gebuk-gebuk knight kan, terus udah knightnya mau mati dia lari aja gitu kan, naik peko-peko kenceng, kita larinya nggak kenceng-kenceng banget. Jadi ya mungkin mirip kayak Assassin Qatar kali ya. Plus kekurangannya di Priest dia belum punya banyak debuff, jadi nunggu High Priest lah nanti baru bisa ngejar orang-orang yang lari. Mungkin itu kekurangannya. Oke, kita bahas stat dulu ya. Kalau stat sih standar ya, pasti naikin STR aja karena ini DPS. Nanti kalau udah mentok STR kayak gini, lo bisa naikin fit kalau lo butuh defense atau darah yang lebih gede, atau lo bisa naikin dex ya untuk kurangin tadi cooldownnya, variabel cooldownnya, sama luck atau luck gitu kalau mau naikin attack sama critnya. Jadi kalau gue bilang sih nanti selain STR lo bisa pilih lah lo mau yang mana. Terus kalau dari sisi enchant nantinya ini ya STR ya harusnya, kayaknya awal-awal STR semua. Ini nanti gue masih berantakan sih, nanti
gua naikin, maunya sih STR semua gitu. Sementara yang di talisman ini gua ngetes pakai yang morok ya, jadi mungkin yang di talisman gua tetap pakai morok, nyari crit atau ASPD. Nanti gua lihat aja sih mana yang lebih, gua kurangnya di mana, di ASPD atau di crit gitu. Jadi itu dari sisi enchant ya, kemungkinan nanti akan full STR. Sekarang masih belum fokus enchant nih, belakangan aja deh, baru habis naikin upgrade nih ke tier 3, ntar baru enchant. Oke, jadi startnya begitu. Nah, kalau ngomongin equip ya, equipnya kita pakai mace. Jadi kalau di level-level awal kalian grinding ya pakai equip level 25 ya, GTB set itu udah oke. Aksesorisnya pakai yang ASPD sama attack, kemudian talismannya bisa pakai yang ASPD ya, jadi itu speednya kencang tapi critnya belum banyak keluar ya. Jadi kalau mau main crit nanti ganti ke brooch ini biar tambah crit. Jadi kalau shield ya, shieldnya ini bisa pakai ini yang level 40, atau kalau kalian mau attacknya lebih tinggi bisa pakai yang level 50 ya shieldnya. Jadi bisa pakai shield level 50 juga yang ini. Jadi kalau mau pakai shield ini buat naikin attack juga bisa. Ini kalau kita lihat ya, sekarang attack kita 5800 nggak pakai buff. Kalau gua pakai buff itu jadi self buff ya, maksudnya 6300 ya, jadi bisa 6300 lah. Nah cuma kalau kita mau naikin attack lagi bisa sih sebenarnya pakai ini. Kalau kita pakai ini attack kita bisa naik ya, mbak ya, kalau nggak salah bisa 8.000-an gitu. Nih kalau kita lihat 7.000 ya, 7.700. Kalau kita buff bisa 8.100-an ya. Nah cuman gue udah coba sih, sementara dengan kondisi gue sekarang ini masih gedean pakai yang equip set level 40, dan juga equip set level 40 kan jadi ada ininya, apa namanya, equip set bonusnya ini ya, yang 50% damage, 50%, kalau di bawah 50% darahnya kita dapat tambahan 20% damage. Nah ini lumayan sih, gue cobain buat grinding, buat MVP-an, buat PvP juga oke. Jadi sementara sih gue equipnya begini ya. Kalau kartunya gue pakai ini ya, adanya cuman horn sama skeleton worker. Di sini gue pakai skeleton worker, di baju belum ada kartunya ya, nanti mungkin pakai yang HP 12%, di clocknya baru ada Dustiness, nanti juga diganti ke HP 12%. Sepatunya gue belum ada kartu juga, nanti di nyari kristal dulu ya guys, baru bisa beli yang itu, habis dropan gak dapat juga. Buat HP 12%, jadi kalau semuanya HP 12% mungkin bisa 200.000-an ya darahnya harusnya ya, moga-moga bisa 200.000-an. Terus kalau di aksesoris ini masih pakai ASPD 60, nanti mungkin opsinya ganti golem gitu ya, atau apa Marduk ya, Marduk atau Marin tuh yang di aksesoris. Terus ya ini yang gue masih creamy, ini juga nggak gitu ya, pengaruh sih kecil ya kalau damage bonus. Sama di sini masih kosong, jadi masih banyak PR-nya sih, kartu-kartunya masih banyak yang belum ada ya. Nanti pelan-pelan lah, kita enjoy aja, pelan-pelan kita naikin nanti. Jadi equipnya kayak gitu guys. Untuk equip dia kalau battle priest pakainya mace ya, pakai mace. Nah kalau kita ngomongin skill ya, coba ya kita ngomongin skill. Kalau skill di priest, di acolyte sih ini ya, skill gebuknya mace kita naikin wajib level 10, sama nggak ada ya, cuma satu, jadi
skill utamanya tambah damage-nya dari sini doang. Makanya awal-awal sih emang damage-nya kecil banget ya, mungkin makanya orang nggak tertarik gitu. Tapi harusnya kalau STR kita udah gede, kayaknya damage-nya lumayan kok, nggak jelek-jelek banget. Terus pastinya kita naikin blessing ya 10 buat nambahin STR juga, dex-nya nambah juga. Kemudian increase lagi nih 10 ya, karena larinya kita kan main melee nih dari deket, jadi larinya harus cepet nih, lumayan lah 150%. Jadi nggak lambat-lambat banget. Terus yang penting nih Kyrie Allison. Nah ini kita jadi ditambah badak ya, kita darahnya udah lumayan, kita selalu punya buff Kyrie Allison, jadi 30% damage itu ketahan ya, jadi lumayan banget lah, ini berasa banget loh jadi tank. Nah Acolyte itu aja sih skillnya. Kalau di Priest itu skill pentingnya ini ya, Imposito Manus, naikin attack 10% sama true damage ya, normal attack-nya jadi lebih sakit. Tapi kalau crit sih kurang lebih sama jadinya, itu kalau belum keluar critnya. Cuman oke lah, karena kita pasti butuh 10% nya. Gloria, nah ini wajib ya untuk naikin 50% crit. Nah ini nanti kita lihat ya di statnya. Jadi kalau gua nggak Gloria berapa crit gua, ya kita lihat ya sekarang ya. Kalau gua nggak Gloria itu crit kita 41 ditambah 19 ya, berarti sekitar 60 ya, sekitar 60. Nah ini kalau kita Gloria itu naiknya jadi berapa nih guys? Ini kita lawan Dami aja. Jadi kalau kita Gloria naik jadi 53 ya, lumayan ya. Jadi 53 tambah 19 70% lebih ya, jadi naik 10% lebih gitu ya. Nggak gede-gede banget sih, cuman menurut gua ini udah oke lah gitu untuk Priest dengan equip yang ada ya. Equipnya belum GG banget juga kok, jadi equip biasa bisa 70% crit, oke lah. Itu Gloria ya skillnya, ini penting. Magnificent gak dipakai, nanti gua reset aja. Aspersion kepake buat grinding sama MVP. Terus Angelus Assumption ini juga sebenarnya opsional aja sih. Ruats Pneuma lebih buat PvP. Nah ini Expiatio ya, ini nambah attack. Nah, tapi ini nggak terlalu besar sih ya, cuma 5%. Jadi kalau kita coba gebuk di sini itu cuma sekitar 5%-an sekarang ya, jadi nggak terlalu besar memang, tapi menurut gue lumayan kok. Nantinya mungkin kalau udah shadow equipment kebuka itu lebih gede lagi sih ya, jadi ini 8% ya, 8% nambah damage-nya. Jadi gue bilang sih ini sebenarnya lumayan lah. Nah nanti itu aja sih sebenarnya sama Resurrection ini ya. Nanti kalau kalian lihat kan HT-nya kecil ya, jadi kalau gue lagi butuh HT gue pakai ganti sih talismannya, pakai yang ini sih gitu. Cuman itu kalau kita lagi butuh HT-nya gede, cuman by default kita bisa pakai yang ini buat gebuk. Oke, itu skill Priest. Nah terakhir nih, gue karena belum high priest jadi gue belum bisa review ya, gue juga belum tahu pastinya kayak gimana efektif skillnya, tapi asumsi gue nanti Demon Bane ini ya, ini skill bagus harusnya. Naikin damage 2% ya, mungkin level 10 berapa, 10%, 20%, oke banget ya ke Demon dan Undead. Yang atasnya naikin STR kita sama attack, nah ini gue yakin juga bagus. Terus paling skill yang kepake ini ya, decrease lagi biar musuhnya nggak ada lari ya kan. Nah ini di buff yang bagus. Terus Rex Aeterna gue nggak tahu saya efektif apa, mungkin gue ambil. Safety wall situasional mungkin gue ambil. Rex Divina nih kayaknya pasti gue ambil ya untuk nge-debuff musuh. Terus skill gebuknya ini ya, tambahannya dari ini Demon Bane, terus Sacred Hammer,
ini gue lihat butuh HST sih, jadi mungkin mau nggak mau harus ada equip HST ya. Tapi nanti di shadow equipment gue lihat ada beberapa buffnya biar ngurangin cooldown. Nanti kita bahas shadow equipment kalau udah kebuka ya, mungkin minggu ini lah kebuka lah, tinggal dikit kok. Shadow equipment gue tinggal dikit, tinggal 1 doang kok. Ini besok juga bisa ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Sacred Hammer ya, lumayan sih gue lihat kalau dilihat dari angkanya 260% kali 22% kali number of holy mark stack. Nah ini kalau kita lihat kayaknya holy stack-nya dari sini, holy strike-nya 1% nambah 1% attack, terus di sini bisa stack sampai 20 kali ya. Ini setiap stack nambah holy strike damage-nya sampai 2%, jadi 2 kali 20% bisa 40% kan. Ini bisa GG banget nih kalau emang kayak gitu. Jadi ini kayaknya skillnya oke ya. Fix cooldownnya 4, bisa di spam ya harusnya ini kalau HST-nya cukup. Menarik. Jadi ini skillnya gebuknya itu sama, mungkin ini skill terakhir yang gue bakal ambil biar gak mati ya. Ini ada skill kayaknya anti mati dan kita dapat heal kalau kita mau mati. Jadi ini kayaknya lumayan lah buat kabur ketika kita udah mau mati gitu kan, jadi nggak mati. Nah itu nanti kita pas gue udah jadi high priest deh, nanti kita baru bikin video lagi ya, ngobrolin skillnya dan kita lihat seefektif apa gitu. Nah kalau dari sisi DPS ini 40 ribuan ya, kayak dilihat ya 40 ribuan, normal attack-nya 17.000, expatio-nya itu 59 gitu ya. Ini kalau lagi nggak crit 9.700, crit-nya 17.000 ya. Damage-nya gak jelek-jelek banget lah ya, lumayan lah dengan equip seadanya. Jadi mungkin gitu dulu guys. Nanti gue coba bikin lagi ya konten-konten lebih spesifik, mungkin pas lagi grinding atau lagi KVM atau pas lagi GVG gitu ya, atau lagi MVP-an. Nanti gue coba bikin videonya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang ya masukannya di komen aja langsung. Mungkin gitu. Thank you guys semua. Stay safe selalu ya. Bye.